Tempo hari saya dengar Pak Deden pernah kena COVID Delta ya Pak ya? Iya. Begini Pak Gun, saya akan cerita masa lalu saya. Ya, silakan. Ya. Pak. Jadi pada tahun 2021 di bulan Juni. Bulan Juni. Ya, bulan Juni saya mulai dari tanggal 1, tanggal 2 gitu, saya lupa ya. Saya terkena demam. Nah, setelah saya isolasi mandiri, tapi ternyata sakit kepala saya itu tidak turun-turun. Ya, sehingga saya akhirnya memutuskan untuk saya cek lab. Akhirnya dokter itu dia coba untuk antigen kepada saya, ternyata saya positif, Pak Gun. Oh, dari antigen saja udah kebaca positif? Iya. Belum PCR waktu itu? Belum. Ada demam Pak? Memang saya demam. Okay. Ya, tapi saya nggak minta di antigen, apalagi di PCR. Ya, cuman karena saya sakit kepala yang luar biasa, terus demam saya pun ya memang sangat luar biasa juga ya, karena dari sakit kepala aja saya udah nggak tahan gitu loh. Akhirnya saya minta referensi dari dokter, bagaimana dok saya bilang tuh dengan ini. Karena melihat gula darah saya atau komorbid saya tuh sangat tinggi, 259, dokter menyarankan supaya saya sudah rawat inap saja. Oke. Ya, tanggal 10 Juni saya masuk rumah sakit, itu saya dapat di UGD karena dari ruangan-ruangan ininya udah penuh semua ya. Nah, di UGD saya pas begitu di ronsen, wah parah banget Pak Gun. Paru-parunya? Paru-paru saya, sampai dokter aja bilang begini, "Di Bapak ini," saya kaget katanya, "kok Bapak bisa bernapas dengan paru-paru seperti begini?" Putih semua Pak? Putih semua. Wih. Nah, ini bilang dokter, ini ajaib katanya. Walau Pak Deden rasanya apa sih? Sesak nafas, ngap atau gimana Pak? Saya memang ada sesak napas, tapi tidak sesek yang setelah saya masuk ICU. Oh, Pak Deden akhirnya masuk ICU? Masuk ICU. Berapa lama Pak di ICU? Saya masuk ICU itu kurang 46 hari. Jadi 2 hari di UGD, ya 46 hari saya di ICU, totalnya saya 48 hari. 48 hari, biasanya orang COVID maksimal 2 minggu loh Pak. Betul. Ya, cuman karena saya sangat berat, ya, saya sangat berat, sehingga akhirnya saya sangat lama. Sampai dokter bilang aja, Bapak ini udah menjadi kepala suku katanya di sini. Saking lamanya di ICU. Saking lamanya, ya, sehingga saya sudah mengalami bermacam-macam masalah di sana, mulai dari saya nggak bisa bernapas, terus saya pun mengalami 4 kali koma, ya, 4 kali kritis, ya. Dokter, suster udah memanggil keluarga saya semua, Bapak kritis, Bapak kritis. Masya Allah, itu pengalaman yang nggak pernah saya lupakan, ya. Saya dengar Pak, di saat kritis katanya Pak Deden ini sempat meninggalkan jasad raganya, betul Pak? Jadi seperti orang mati suri gitu ya Pak? Ya itulah, itu makanya saya kenapa kalau saya mengingat ke sana tuh selalu kesedihan yang ada. Karena ya bagaimanapun kita mempunyai tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ya, nah kita harus berbuat baik di dunia ini yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Nah, ketika saya menghadap makhluk Allah ini berkata, yang satunya, yang duanya berkata, Bapak jadi dijemput. Oh, jadi maksudnya setelah keadaan koma, Pak Deden itu meninggalkan raga, melihat bahwa Pak Deden itu di bawah lagi tidur, Pak Deden rohnya keangkat gitu. Betul. Oh, sudah hampir pulang itu Pak? Iya betul. Saya terus ke atas. Saya melihat kurang lebih jarak 5 meter. Saya lihat di atas itu ada 3 makhluk Allah. Oke. Ya,
ada 3 makhluk Tuhan, yang 2 menyampaikan gimana Pak Deden jadi nggak dijemput hari ini. Oke. Iya. Yang satu bilang, yang satunya oh jangan, karena Deden lagi bersolawat. Ya, dan Deden aktif berzikir. Ya begitu. Wallahu alam seperti apa. Ya, cuman itu yang saya dengar. Terus yang 2 bilang, baiklah kalau gitu kita ini meninggalkan saja begitu. Ya, oke kalau begitu. Terus ditinggalkanlah saya tuh. Pak Deden? Ya, saya kembali lagi ke Raga. Oh, itu berasa Pak, masuk lagi gitu ke Raga? Saya turun lagi ke bawah, saya nggak merasa masuk atau tidaknya, saya udah sadar aja gitu. Tiba-tiba pas melek mata saya sadar, pada berkumpul suster sama dokter jaga ya, kalau nggak salah tuh, ada dokter jaganya sama suster-suster. Aduh, alhamdulillah bapak katanya barusan begini. Aduh, saya nggak tahu deh. Jadi 2 jam itu dari semenjak saya kejadian, ya 2 jam itu semenjak saya kejadian sampai keluarga tuh ada di sana. Tapi saya merasakan itu sangat sebentar sekali. Ya sebentar. Jadi begitu saya meninggalkan Raga dan masuk lagi itu nggak nyampe 1 menit perasaan tuh. Oh. Ya nggak nyampe 1 menit. Saya siuman, oh bapak begini. Ya berapa lama? Ya kurang lebihnya itu 2 jam ya kalau nggak salah tuh ya. Mungkin 2 jam lebih. Itu kritis pertama karena saya mengalami kritis itu 4 kali. Ya. 4 kali? 4 kali. Yang 3 kali itu saya dibilang kritis, memang betul saya pingsan. Tapi si suster bilang bapak kejang-kejang. Ya, bapak kejang-kejang, sehingga akhirnya saya memutuskan kembali untuk memanggil keluarganya. Oke. Ya, berulang sampai 4 kali Pak. Pada waktu itu Pak Deden rasanya gimana sih? Menderita sekali Pak, untuk nafas aja susah atau gimana sih yang dirasakan? Yang saya rasakan begini, jangankan kita untuk merubah posisi, untuk napas aja saya susah. Padahal saya sudah memakai NIV karena dokter tuh sudah menyarankan kalau saya memakai ventilator yang dimasukin ke mulut. Ya. Cuman istri saya menolak. Ya. Dengan cara apapun kalau bisa memakai NIV dimaksimalkan, ya udah dengan cara itu aja katanya. Ya, dengan NIV dimaksimalkan. Bisa nggak? Bisa, ya udah kerjakan aja. Padahal kalau keluarga sih semua udah, ya udah gimana dokter aja yang terbaik bagaimana. Karena dokter udah angkat tangan sebetulnya. Ya tapi alhamdulillah ya Allah berkehendak lain sehingga sampai sekarang saya alhamdulillah sehat. Nah singkat cerita Pak Gun, saya keluar dari rumah sakit itu di akhir bulan Juli. Oke. Ya di akhir bulan Juli, saya Agustus saya mulai merasakan saya kondisi seperti di rumah bagaimana. Nah saya beritikad kuat bahwa saya ingin menjadi orang sehat. Ingin normal kembali. Ingin normal kembali. Memang kondisi Pak Deden pada waktu itu gimana sih? Apakah habis badannya Pak? Bayangkan Pak Gun, dulu berat badan saya itu berat badan saya itu 85-86 kilo. Oke. Ya berat badan saya itu. Begitu saya di rumah sakit ada timbangan, saya coba-coba, 60 kurang Pak. Jadi 59 kurang lebih, 59 deh kalau mesinnya ini ya. Susut 20 kilo lebih loh. 26 Pak. 26 kilo ya? Ya 26. Nah itu di rumah pun terus susut saya tuh. Susut di rumah pun. Nah sampai mungkin nanti Pak Gun bisa lihatlah foto-fotonya ya. Saya ini lihat kaki aja kan udah tinggal tulang. Sampai habis kaki. Ya, badan saya pun udah betul-betul saya kurus. Jadi saya berupaya untuk mengobati diri saya sendiri, ya dengan mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan dari dokter. Nah, saya coba untuk mengkonsumsi. Nafsu makan saya hampir nggak ada Pak Gun. Ya, saya makan 1,5 piring aja itu nggak habis, begah ini, nggak tahan, kayak nggak bisa masuk gitu ya.
Nah itu sehingga akhirnya ngedrop terus badan si kondisi saya terus ngedrop. Saya makan dengan memaksakan saya makan yang lebih banyak lagi, didorong sama vitamin. Itu pun nggak bisa menolong seperti Ya, nggak yang bisa saya meningkat lah ya. harapkan Oke, gitu oke, loh. oke. Nah, itu di bulan September, Oktober saya udah mulai mencoba keluar, walaupun saya Masih bawa tabung oksigen. Saat itu, Iya. masih nafas pun juga sesak ya. Nafas saya sesak. Sudah negatif, Iya. tetap sesak nafas. Betul. Karena paru-parunya rusak ya Pak Betul. Di bulan Oktober, saya terus coba untuk melatih otot-otot kaki saya dengan berjalan-jalan. Di bulan November, ketemulah saya dengan sahabat saya, Pak Adi. Oke, Ya. Pak Adi Wijaya. Pak Adi Wijaya menyampaikan, Pak Deden ada produk AFC katanya, yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Pak Deden. Saya nggak begitu merespon ya, karena saya pun mengkonsumsi obat gitu loh. Mungkin Pak Deden juga udah enek kali ya, udah terlalu banyak makan obat-obatannya. Ya, seperti begitulah kurang lebihnya Pak Gun. Nah, di bulan November ini Pak Adi beberapa kali dia datang ke rumah, ngobrol masalah itu AFC. Nah, terus di bulan Desember ada ipar saya tuh coba katanya, minum ini. Ya, konsumsi ini Apa AFC. Apa Yang Utsukushi. Oh, yang Utsukushi. Jadi Pak Deden dikasih oleh adik ipar, Ya. bukan dari Pak Adi. Bukan. Berarti. Oke, Pak Adi hanya menyampaikan informasi. aja. Oh, gitu. Iya. Oke. Ya, cuman saya lupa ya di bulan Desember itu tanggal berapanya. Ini aja mengkonsumsi ini. Terus ini rasa-rasanya apa sih bilang tuh ya? Kamu masuk bilang tuh sebagai member? Enggak, katanya saya dikasih dari temen suruh nyoba. Ya, dikasih gimana? Saya dikasih satu box katanya. Oh ya udah. Ya. Terus gimana? Ya udah makan aja katanya. Akhirnya saya konsumsi itu. Tapi saya lupa itu ya bulan apa di tanggal berapanya. Pokoknya Desember. Nah, pokoknya Desember aja. Oke. Nanti Pak Gun bisa melihat deh. Perkembangannya sangat pesat, Pak. Lihat badan saya, Masya Allah, ini kayak begini, Pak. Sudah mulai pulih. Saya udah lepas oksigen pada saat Timbangan itu. udah naik. Tapi saya tidak ngeh gitu loh. Kalau saya di bulan November itu kadang saya kalau tidur kan pakai oksigen, kadang lepas oksigen. Ya, di bulan Desember itu saya seolah-olah udah nggak inget lagi oksigen, padahal tabung oksigen saya di kamar itu udah standby. Oke. Ya, alhamdulillah kok saya nggak merasakan apa-apa. Udah bisa jalan agak jauh tapi nggak terlalu sesak gitu Pak? Enggak. Oh. Nggak ada merasakan sesek. Sekali nggak ya? Kalau capek ada ya, karena saya tidak terlatih. Ya, ketika saya mengkonsumsi itu, apa yang saya rasakan, Pak Gun? Saya makan enak. Ya, kalau makan enak berarti kan dari kondisi saya tuh yang tadinya saya tuh mudah lelah atau tidak ada nafsu makan, ataupun misalnya saya ada merasa badan-badan yang nggak nyaman gitu ya, saya biasa-biasa aja gitu loh. Oke. Ya, saya merasa biasa-biasa. Jadi seperti seorang sehat gitu. Ya seperti Pak Gun lihat deh. Nah, cuman karena saya pun mengkonsumsi waktu itu tidak serutin setelah saya menjadi member bergabung, ya. Kalau bergabung kan saya ada dua paket tuh ya, apa yang saya makan ya. Nah, itu memang ada lebih ini lagi, lebih perbedaannya lebih signifikan. Ya. Jadi yang pertama kan Pak Deden konsumsinya hanya Utsukushi. Betul. Setelah jadi member, Pak Deden bisa konsumsi 2 produk, Betul. Subarashi dan Utsukushi. Jadi yang Pak Deden rasakan selama mengkonsumsi Subarashi dan Utsukushi, perkembangan untuk proses pemulihannya jauh lebih cepat, begitu ya Pak? Itu yang saya rasakan. Oke. Setelah saya mengkonsumsi itu terus-menerus,
Yang tadinya saya ada flek-flek keriput saya di ini. Kelihatan lebih muda sekarang. Pak Gun, mungkin Pak Gun bisa melihat deh nanti. Ya, saya dari ketemu Pak Deden foto-foto. tanggal 27 Desember aja dengan hari ini. Jauh beda, Pak. Iya. Jauh. Saya melihat benar perubahan. Lebih segar, wajah juga lebih cerah gitu. Benar, ini kantong-kantong mata juga mengecil ya. Betul. Kalau dulu kan itu, kalau teman saya bilang katanya juga aki-aki, ya kayak kakek-kakek gitu ya. Wah, menarik sekali nih Pak Deden dari ceritaannya. Jadi Pak Deden diberikan perpanjangan usia untuk berbuat kebaikan, ya kan, menyampaikan pesan-pesan lah untuk kawan-kawan di sekitar kita, betapa pentingnya menjaga kesehatan dan juga jangan lupa ibadah pada Tuhan, paling penting ya Pak ya. Dan biar bagaimanapun juga semua kita ini diberikan kesehatan kan asalnya dari Tuhan. Setuju ya Pak ya? Betul. Betul Pak. Cuman yang jelas begini Pak, saya ada tambahan sedikit lagi. Ya karena ini merupakan satu kabar baik Pak. Ya. Kita lihat teman-teman saya itu banyak yang memerlukan Pak. Untuk apalagi di zaman-zaman Covid seperti begini, ya kan? Sekarang Covid lagi menggila lagi nih ya. Terus orang yang banyak kena penyakit apalah, penyakit apa ya. Ya kita introspeksi diri aja, ada apa dengan diri kita. Kalau kita sehat, coba. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Ya. Nah, di sini kalau yang saya rasakan tidak ada istilahnya cocok-cocokan karena apa yang disampaikan sama Pak Gun bahwa ini ada uji paten klinisnya. Ya makanya saya merasa yakin karena sesuatu yang diyakinkan itu akan menjadi kita tuh semakin terpacu gitu loh untuk betul-betul menjadi sehat. Ngomong-ngomong kemarin biaya rumah sakit habis berapa Pak? Sangat besar Pak. Besar ya? Sangat besar Pak. Ya. Jadi untuk sehat 1,4 miliar lebih Pak. Waduh Pak. 259. Uang bisa dicari Pak. Yang penting Pak Deden sehat dulu Pak. Betul Pak. Ya saya itu juga memang begitu seperti begitu Pak. Ya saya tuh ya udahlah karena waktu itu dokter suster bilang Pak Bapak tolong tenang ya katanya ini satu kali suntikan 20 juta Pak. Ya udah nggak apa-apa silakan aja ya karena kita ingin sehat gitu ya makanya kita pasrah aja Pak. Ya sekarang saya alhamdulillah saya sudah bisa lagi ada di tengah keluarga, bisa kumpul lagi kita dengan teman-teman. Naik turun tangga nggak capek. Nggak capek. Napas sudah normal. Barusan aja kita naik ke sini nggak ada ngos-ngosan. Nggak ada. Berat badan sekarang udah kembali berapa sekarang? Sekarang 82. 82. Wah, udah mendekati kembali ini. Alhamdulillah. Oke. Nah, teman-teman, Pak Deden ini adalah salah satu pengurus Forum RW di Kota Bandung. Nah, Pak Deden tadi sudah menyampaikan pengalaman pribadinya tentang kesehatan itu memang ya mahal lah. Ya, biaya pengobatan mahal dan segalanya. Betul. Nah, itu sebabnya Pak Deden pada kesempatan ini ingin berbagi kepada teman-teman, kepada masyarakat Kota Bandung, menyampaikan bahwa misi dan visi kita di AFC Pak Deden untuk memberikan kesehatan kepada masyarakat dan juga untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. Nah tentunya AFC sudah mendesain bisnis di mana orang yang bergabung menjadi mitra AFC tentunya bisa berbisnis di sini untuk memasarkan produk kita sehingga kita akan mendapatkan keuntungan gitu Pak Deden. Nah makanya Pak Deden aktif nih teman-teman. Mengajak rekan-rekan dari forum-forum RW dan komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung. Begitu ya Pak Deden? Betul. Oh ada ini juga yang saya perlu sampaikan Pak Gun ya. Memang waktu itu jantung saya kurang baik iramanya. Ya saya berdekupnya tuh sangat cepat waktu itu sebelum saya COVID pun saya berdegup kalau semua ini kadang-kadang saya tuh irama jantungnya kurang baik. Terus kolesterol saya pun agak tinggi, walaupun tidak terlalu ini ya, agak tinggi dari normal. Terus lemak hati, trigliserida, ya itu pun agak tinggi, ya. Tapi alhamdulillah sekarang
jantung saya baik, terus kolesterol saya baik, tekanan darah saya pun baik, trigliserida atau lemak hati pun saya bagus. Oke. Ya, satu lagi gula darah saya. Gula darah saya udah kembali normal. Wah. Ya. Senang dengar. Nah, Pak. sekarang gula puasa saya tuh gula puasa saya tuh ada di 85 sampai 90. Gula puasanya. Ya. Wah, keren. Kalau saya nggak puasa itu di 216 sampai paling tingginya 219. Bukan makan obat-obatan atau ada yang lain enggak? Cuma subarasi dan usukusi aja. Iya. Oh. Jadi saya pun keren banget nih Pak Deden. Saya pun sudah memutuskan dari bulan Oktober itu saya sudah tidak mau lagi memakan obat-obatan karena saya mendengar ini banyak yang kena jantung, kena ginjal ya. Karena saya nggak aktivitas kan, saya banyak di tempat tidur. Saya nggak mau lagi. Tapi setelah saya mengkonsumsi ini, udahlah. Saya merasa yakin, ya seperti yang sekarang ya rekan-rekan lihat semua lah, alhamdulillah. Ya. Oke Pak Deden, makasih banyak untuk testimoninya. Ya. Oke, makasih Pak. Ya, sukses selalu Pak Gun. Amin. Ya, mari.